الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا علي بن عاصم تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا ظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم جميعا العقوبة. وذكر إن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون عليه السلام إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. وقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وآكلوهم وشاربوهم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو مفتاح الخير بإبلاغ الشر وهو من المؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون المؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Bab yang selanjutnya menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling istimewa di antara seluruh umat para nabi dan para rasul. Tidak ada satu umat pun yang melebihi keistimewaan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini dijadikan Allah, diciptakan Allah sebaik-baik umat yang diciptakan di muka bumi ini. Apa sifat umat Nabi Muhammad yang terbaik? Disifatkan oleh Allah, dilanjutkan ayatnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melakukan amar ma'ruf
dan kalian melakukan nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Ini yang mengistimewakan. Pertama, melakukan amar ma'ruf, mengajak orang untuk kebaikan, ngasih tahu yang benar. Kemudian yang kedua, melakukan nahi mungkar. Nahi mungkar, kemungkaran dicegah, kesalahan diluruskan. Yang ketiga, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengistimewakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, kita ini istimewa. Nah, maka karena kita ini istimewa, karena amar ma'ruf nahi mungkarnya, malam hari ini kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Malam hari ini insya Allah akan kita bahas amar ma'ruf nahi mungkar. Dikatakan oleh Imam As-Samarqandi, pengarang kitab ini, penulis kitab ini, penyusun kitab ini, Tanbihul Ghafilin. Beliau meriwayatkan dengan sanad-sanadnya sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khalifah. Dan terkenal Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang sangat adil. Sampai di zaman beliau itu kucing sama tikus gak tengkar, anjing sama domba, serigala sama domba gak tengkar. Anak kecil mainan sama ular gak apa-apa, karena ular sudah ada bagian makannya, ada bagian yang dipatok di sana. Begitu juga tikus sama kucing gak tengkar, karena kucing sudah ada makanannya, tikus sudah ada makanannya, jadi gak tengkar mereka. Kucing ketemu tikus gak azan, gak saling tengkar gak. Dari adilnya, hebatnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari jalur ibu. Ceritanya kok Sayyidina Umar punya cucu yang soleh seperti Umar bin Abdul Aziz, ceritanya gimana? Dulu Sayyidina Umar itu pernah, ketika beliau jadi khalifah, lewat kampung. Jadi Sayyidina Umar tuh senang keliling, patroli. Kalau zaman sekarang yang patroli bukan presidennya, tapi polisinya. Kalau zaman dulu presidennya yang patroli. Khalifah itu patroli, gak pakai ngutus orang, cari tahu sendiri rakyatnya kayak apa. Blusuan, tanpa dikasih tahu, jadi sidak ya langsung, tanpa dikasih tahu langsung blusuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua ini, blusuan kampung-kampung, cari tahu keadaan rakyatnya. Suatu saat beliau satu malam melewati satu rumah seorang perempuan, ibu dengan anak perempuannya, janda perempuan, ibu dengan anaknya. Mereka jual susu. Sayyidina Umar dari luar, karena perbincangan dua anak ini, zaman dulu rumah gak dari tembok, makanya dari luar pun dengar suaranya, gak perlu nguping. Kalau sekarang perlu nguping, kupingnya ditempel nasi baru kerungu. Kalau zaman dulu dari luar tuh, di dalam ada suara apa dengar, karena rumah zaman dulu itu gak sebagus rumah zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang perlu dikasih sesuatu yang bisa kedap suara, baru zaman sekarang ada yang kedap suara, walaupun tidak pakai kedap suara, kadang suaranya samar-samar, tidak dengar dari luar. Tapi kalau zaman dulu, mau model kayak apa masih kedengeran dari luar, karena rumahnya sangat sederhana sekali orang zaman dulu. Nah, Sayyidina Umar dari luar dengar perbincangan ibu dan anak ini. Dua-duanya sama-sama perempuan ya, anaknya perempuan sama ibunya jualan susu. Nah, ibunya ini nyampur susu sama air. Jadi susu yang harusnya 1 liter dibuat jadi berapa gelas gitu. Supaya kelihatan banyak dicampur air. Dicampuri air gitu loh. Sama kayak orang sekarang jual kopi atau jual minuman. Sebetulnya setengah gelas terus ditambah es batu atau kebak gitu loh. Ya kalau kayak gitu ya, kalau yang beli tahu nggak apa-apa. Tapi kalau yang beli ditipu nggak boleh.
Tulisannya 250 mili misalnya. Tapi ternyata yang ditaruh cuma 150 mili, yang 100 mili ketok kebak itu goro-goro es batu. Ini bohong, karena ditulisnya 250 bohong itu. Nggak boleh itu. Itu termasuk yang diancam Allah dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Neraka well. Jadi nanti di neraka itu tingkatannya ada neraka namanya neraka well. Neraka well. Atau tafsir yang kedua, celaka orang-orang yang menipu di dalam takaran kepada pembelinya. Itu dikatakan celaka oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Ya nggak boleh. Nah, begitu juga ini susunya nggak murni. Ngomongnya mungkin jualan setengah liter susu, padahal ada campuran airnya, gitu. Supaya kelihatan banyak. Nah, anak perempuannya ini sholihah, masya Allah. Belum punya suami, sholihah. Bilang sama ibunya, Bu, jangan Bu, ini penipuan Bu, nggak boleh Bu, ada ancamannya dari Allah Bu. Katanya ibunya, nggak apa-apa, Umar aja nggak tahu, nggak ketahuan Umar, yang penting kan nggak ketahuan Umar. Loh, walaupun Sayyidina Umar nggak tahu Bu, tapi Allah tahu Bu, jangan Bu. Sayyidina Umar di sini tersentuh. Oh ini bukan anak biasa ini. Ini sholihah ini. Nggak takut sama Umar, nggak takut sama siapa, takutnya sama Allah. Takutnya cuma sama Allah. Langsung malam hari itu Sayyidina Umar pulang ke rumah. Anak-anaknya yang laki yang masih jomblo tanya semuanya, dikumpulkan satu-satu. Ayo, siapa yang mau kawin? Langsung. Saya ada calon ini. Calonnya sholihah, takut sama Allah. Bes cukup itu sudah buat modal seorang perempuan. Takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah, dia akan melaksanakan hak suaminya, melaksanakan hak anak-anaknya sudah. Pasti sudah. Takut sama Allah kok. Kalau tidak ada yang mau nikahi, tak nikahi dewe, kata Sayyidina Umar. Tak kawinnya enggak. Akhirnya ada salah satu anak beliau yang saya yang akan menikahi, mau. Akhirnya menikah, punya anak. Punya anak, kemudian punya anak lagi, Umar bin Abdul Aziz. Dicucuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi buah daripada seorang ibu yang salihah, seorang istri yang salihah memiliki keturunan yang saleh. Itu. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz, hebat beliau, seorang khalifah yang hebat, luar biasa. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu bilang begini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bilang begini, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab secara menyeluruh karena sebab individu orang. Yang maksiat cuma 1, 2, 3 orang, yang kena azab orang 1000. Enggak mungkin Allah melakukan seperti itu. Kecuali selain orang yang maksiat itu enggak nahi mungkar, baru nanti 1000 orang kena semua. Paham ya? Misal ada satu kampung 1000 orang. Ada yang minum minuman keras cuma orang 5 di kampung itu. Dari 1000 orang cuma orang 5. Allah gak akan turunkan azab. 1000 orang ini kena azab gara-gara orang 5 itu. Gak akan turunkan. Kecuali kalau orang 995 tidak mencegah, tidak amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang 5 yang minum minuman keras ini, nanti kalau Allah turunkan azab kena kabeh, banjir ya kena kabeh, gempa ya kena kabeh, tsunami ya kena semua gitu. Longsor ya kena semua. Pokoknya bencana-bencana kena semua. Kenapa? Karena ada yang ahli maksiat nggak ditegur, nggak dikasih tahu, nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, baru Allah meratakan azab. Jadi kapan Allah meratakan azab? Saat amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan di daerah itu, Allah akan meratakan azab. Disamaratakan semua, yang baik, yang nggak baik, yang taat, yang maksiat, semua kena. Kenapa? Tidak ditegakkan di daerah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada salah seorang nabi, namanya Nabi Yusha. Pernah dengar namanya Nabi Yusha? Nabi Yusha. Nabi Yusha ini anaknya Nun, Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun.
Nabi Yusha ini punya umat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yusha, inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim. Hei Yusha, saya akan menghancurkan, menurunkan azab yang akan hancur, yang akan binasa 40.000 orang baik daripada umatmu. Wa sittina alfan min syirarihim, 60.000 orang ahli maksiat. Jadi 100.000 semuanya kena. Yang 40.000 orang baik, yang 60.000 orang ahli maksiat. Nabi Yusha heran. Ya Rabb, haula'il asyrar. Kalau yang 60.000 wajar, dia orang ahli maksiat, orang suka dosa. Tapi fama balul akhyar. Nah, terus yang baik itu yang 40.000, kenapa kau azab? Kenapa kau binasakan mereka? Kata Allah, innahum lam yaghdhabu li ghadabi wa akaluhum wa syarabuhum. Karena mereka tidak marah karena kemarahan. Mereka tidak membenci kemaksiatan karena aku membenci kemaksiatan. Mereka ikut makan bareng, masih ikut minum bareng, duduk bareng, masih guyon bareng sama orang ahli maksiat. Ini saya nggak terima yang model kayak gini ini. Orang ahli maksiat kok dikumpuli model kayak gini, saya nggak terima. Maka aku turunkan azab juga, yang baik juga kena 40.000, 60.000, semua kena rata semuanya. Habis semuanya. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Wanhau 'anil munkar wa illam tantahu 'anhu." Perintahkan yang ma'ruf. Ajak orang untuk kebaikan walaupun kamu belum melakukan ibadah itu. Kadang-kadang orang itu, aku iso durung soleh-soleh banget, masa aku meh ngajak wong soleh. Wis ora usah wis. Kalau semua orang merasa seperti itu, tidak ada yang dakwah. Dai pun punya kekurangan. Seorang ustadz pun punya kekurangan. Seorang mubaligh pun punya kekurangan. Ya, kalau semua orang tadi itu merasa punya kekurangan sehingga khawatir, takut untuk menyampaikan karena dia belum baik, belum soleh, akhirnya nggak ada yang menyampaikan. Akhirnya nggak ada yang dakwah. Ini ngono kuwi ceritanya. Belum tahajud, ngajak orang tahajud, nanti takut, belum tahajud wis ora. Belum bisa puasa bener, ngajak orang puasa nggak bener ora. Akhirnya kebaikan nggak bisa menyebar. Jadi perintah Nabi, perintahkan yang baik, ajak orang melakukan hal yang baik walaupun kamu belum bisa melakukannya, ajar. Yang kedua kata Rasulullah, dan cegah kemaksiatan walaupun kamu masih kadang-kadang kepleset melakukan maksiat itu. Bukan berarti kamu diem, aku sih kadang-kadang sih ninggal sholat, tapi ninggal ning ngarepku, bisa aku podo wae, apa wis podo. Nah begitu. Walaupun kamu termasuk orang yang masih kadang-kadang meninggalkan sholat, kelihatan ada orang meninggalkan sholat, cegah. Caranya seperti itu. Jadi cegah kemaksiatan walaupun kamu masih kadang-kadang melakukannya, perintahkan kebaikan, ajak kebaikan walaupun kamu masih kadang-kadang belum melakukannya. Itu perintah Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan juga dari sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya mafatihu lil khair maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang mana mereka ini dijadikan Allah, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kunci dan gembok. Jadi kunci dan gembok. Ada dua macam, kata Rasulullah. Ada di antara manusia jadi kunci kebaikan.
dan menjadi gembok keburukan. Jadi kalau orang kumpul sama dia itu kayak yang buka kunci gitu. Buka gitu. Kayak buka kunci kebaikan. Ini loh kebaikan. Dia kelihatan, oh ini tuh kebaikan. Diambil sama orang itu. Sebab si A. Dan dia menjadi gemboknya untuk keburukan. Yang buruk digembok sama dia. Sehingga orang yang kumpul sama dia, orang yang mendengarkan nasihatnya dia, orang yang menjadi muridnya dia, tidak melakukan kemaksiatan. Gara-gara dia, sebabnya dia. Tapi ada orang yang kebalikannya itu, jadi kunci keburukan. Jadi orang kumpul sama dia, gak ada yang selamat, mesti jadi orang ahli maksiat. Orang kumpul sama dia, mesti tidak suka kajian, gak suka zikir, gak suka maulid, gak suka manakib, gak suka zikir, gak suka wirid, gak suka ini, gak suka itu. Gara-gara kumpul orang ini. Karena apa? Karena orang ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pintu keburukan. Oh bahaya itu. Kata Rasulullah, fatuba, beruntung orang yang dijadikan Allah kunci kebaikan dan gembok keburukan. Dan wawailun, dan celaka liman ja'alallah mafatihah syar ala yadayhi, yang dijadikan kunci keburukan, gembok kebaikan. A'udzubillah min. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang mukmin satu dengan yang lain itu ibarat teman, saling mendukung satu sama lain, mengajak kebaikan, amar ma'ruf, dan juga mencegah keburukan, nahi munkar. Gitu. Harus begitu. Gak bisa hidup sendiri, itu gak bisa. Hidup sendiri gak bisa. Kowe urip dhewe piye carane? Nanem padi sendiri, nanem tempe dhewe, kedelai sendiri, terus angon ayam sendiri, nyembelih sendiri, nyari makan sendiri. Ya, apalagi bangun rumah sendiri, ya, bikin kursi sendiri, golek kayu dhewe, buat kompor sendiri, ya, cari api sendiri, dan seterusnya. Nggak bisa. Orang itu hidup harus berjamaah, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Nggak bisa orang hidup sendiri, itu nggak bisa. Begitu juga orang munafik. Dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikannya, orang munafik baik yang laki-laki atau yang perempuan itu kebalikannya tadi, saling mendukung untuk apa? Amar munkar nahi ma'ruf. Kebalikannya harusnya kan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini enggak, amar munkar nahi ma'ruf, mengajak, merintah untuk yang mungkar dan mencegah untuk perbuatan yang baik. Kebalikannya, kewaliannya. Amar apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Kebalikannya. Surat At-Taubah ayat 67. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata, afdhalul a'mal, paling afdolnya amal, perbuatan adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu paling afdol itu. Wa syana'anul fasid, dan membenci perbuatan orang fasik, orang yang berbuat dosa. Diriwayatkan ada seorang datang ke Rasulullah SAW di Makkah. Orang ini tanya sama Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Jadi lama tidak pernah ketemu Rasulullah. Ketemu langsung, apakah engkau Rasulullah? Iya. Terus dia langsung tanya,
Fa ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala? Amal apa yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala? Dijawab al-imanu billah, beriman kepada Allah. Tsumma madza? Terus apalagi setelah itu? Silaturrahim, nyambung silaturrahim. Tanya lagi, tsumma madza? Terus apalagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus tanya pertanyaan kebalikannya. Saya mau tanya lagi, fa ayyul a'mal abghadhu ila Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling dibenci Allah? Dijawab asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Tanya lagi, tsumma madza? Terus apa lagi? Qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Tsumma madza? Apa lagi? Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. Makanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu itu pernah berkata, "Idza ra'aita al-qari' muhabbaban fi jirani mahmudan 'inda ikhwani fa'lam annahu mudahir." Kalau kamu melihat ada seorang mubaligh atau ada seorang yang amar ma'ruf nahi munkar, ada seorang mubaligh atau ustaz, dai, seorang dai, kok nggak ada yang benci sama dia, nggak ada orang nggak senang sama dia, nggak ada orang yang hasut sama dia, nggak ada orang yang pengen jatuhkan dia, ketahuilah dia orangnya gagal. Nggak mungkin wong amar ma'ruf nahi munkar ada yang senang, itu nggak mungkin, nggak mungkin juga. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, pasti orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti ada musuhnya. Tidak mungkin nggak ada musuhnya. Orang itu berkata hak, yang namanya hak, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar, yang hak walaupun itu pahit. Memang pahit. Kadang-kadang kita ini mau menyampaikan itu pahit, angel. Waduh, ki kancaku dhewe ya. Waduh, ki dulurku dhewe. Pekewo ini sing ngerusak. Pekewo ini yang merusak. Amar ma'ruf nahi munkar akhirnya nggak terjadi gara-gara pekewo. Sungkan, ya jangan. Sudah jarke wae ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada ceritanya orang amar ma'ruf nahi munkar nggak ada musuhnya. Kalau orang ahli amar ma'ruf nahi munkar pasti banyak musuhnya. Katakan yang hak pasti banyak musuhnya. Tapi kalau dipuji-puji semua orang muji, gagal. Berarti dia bukan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kata siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza habat ummati ayyaqulu lidh-dhalim anta dhalim faqad tuwaddi'a minhum." Kalau umatku sudah takut menyampaikan kepada orang yang zalim, "Hei, zalim, ini kezaliman ini." Takut ngomong gitu, takut, sungkan, pekewo, khawatir menyatakan yang hak kepada kezaliman, ini zalim, ini salah, maka haibah, karisma umatku sudah hancur hilang, wibawa umatku sudah hancur hilang, tidak ada kebaikannya sudah umatku sudah, tinggal keburukannya ke umatku. Na'udzubillah min dzalik, ini jangan sampai ini. Nabi yang ngomong ini. Karismanya, wibawanya, kebaikannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Takut menyampaikan yang hak. Yang hak, yang batil. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak sebagai hak. Karena kadang-kadang sekarang itu yang hak ditutupi, diselimuti. Linda, hijab itu tidak wajib. Tidak wajib. Ditutupi ayat-ayatnya, hadis-hadisnya ditutupi sama dia, diselimuti sama dia. Indonesia mulai dulunya tidak ada. Tidak ada, wajib tidak ada. Di Arab sana itu mulai zaman dulu itu adat orang Arab itu.
Akhirnya lama-lama itu sholat. Mungkin sholatnya wong Arab, sholatnya wong Jawa beda meneh. Sholatnya orang Indonesia beda lagi, sholat Jawiyah, sholat Arabia beda lagi. Oh, terus begitu nanti. Terus itu akan terus kita digiring itu. Yang hak diselimuti. Makanya kita selalu doa ini di zaman akhir ini. Petik doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan yang hak sebagai hak. Karena kadang-kadang yang hak diselimuti, tidak kelihatan. Makanya minta ditunjukkan sama Allah. Ya Allah, tunjukkan ini hak, bukan batil. Hak yang hak. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkan yang batil memang batil gitu loh. Belum tentang hijab gak wajib ini kan yang ikuti banyak. Yang percaya kan ya banyak. Kenapa? Karena batil diselimuti, hak diselimuti. Di hadapannya dia, Allah membuat matanya buta daripada yang hak dan batil. Na'udzubillah min dzalik. Karena hidayah itu juga rezeki. Taufik itu juga rezeki. Kesadaran itu juga rezeki. Melihat sesuatu yang hak sebagai hak itu rezeki. Melihat sesuatu yang batil sebagai batil itu rezeki. Berarti kalau orang-orang yang percaya sama yang bilang-bilang model kayak gini, hijab gak wajib, berarti telah dibuat buta mata hatinya oleh Allah Ta'ala daripada yang hak dan yang batil. Na'udzubillah. Hati. Perbanyak doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, dan berikan kami rezeki mengikutinya yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkan kepada kami yang batil sebagai batil, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk meninggalkan, menjauhi yang namanya kebatilan. Allahumma hati. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu disabdakan Rasulullah pertama idza ra'a. Kalau ngelihat ya, bukan memata-matai, sengaja ben delok, enggak boleh. Makanya dalam Al-Quran dilarang wala tajassasu, jangan memata-matai kesalahan orang lain. Golek itu korek kesalahannya, enggak boleh. Golek sampai ketemu kesalahannya, cari mau menjatuhkan dia, enggak boleh. Haram, na'udzubillah min dzalik. Tajassus, larang oleh Allah dalam Al-Quran. Memata-matai kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, nek awakmu ketok kelihatan ya. Berarti bukan katanya. Gitu. Sapa iki? Si A gitu. Iku ngene. Usah. Iya. Gua langsung percaya kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Aku kita kira wong iki apik. Wong kuwi saleh. Tapi ternyata kaya ngono, astagfirullahaladzim. Jadi jangan katanya ojo jarene kilwal qol, jangan. Hadisnya Nabi ro'a delok. Bukan mencari-cari, memata-matai, bukan jarene katanya, haram semuanya itu, enggak boleh. Makanya dikatakan Rasulullah dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup dikatakan pendusta seorang mukmin, seorang muslim yang menyampaikan apa yang selalu dia dengar disampaikan langsung. Krungu jarene sampai kena. Krungu jarene sampai kena. Krungu jarene sampai kena. Kayak meyakinkan. Coba ngomong siapa ya. Iki coba ngomong tenang. Sumpah. Demi Allah, cuma pocong. Yo ora ngomong, aku ora ngomong. Kenapa? Iki hot banget iki, hot. Kae lo si ketok salat di masjid terus bilo. Bukan nyata gini. Ketok, padahal lah ketok. Astagfirullah. Nanti yang itu nyampaikan ke orang lain. Ceritanya, hot. Anget jane. Baru aku krungu baru. Ceritakan terus itu. Ini pendusta
Rasul sama Allah yang ngecap ini. Na'udzubillah. Hati-hati. Wis jarene alah kowe ndelok dhewe ora wis rasa ngomong ngene jarene ora usah ngomong. Jadi setiap anak jarene katanya stop drone wis. Ora usah mbok lanjutke katanya jarene. Wis stop. Katanya jarene. Jadi harus lihat di hadapan kamu kelihatan kemungkaran itu baru. Ini tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar diperintahkan Nabi. Apa pertama? Falyughayyirhu biyadihi. Dirubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Contoh Pak RT, Pak RW sampai ke presiden. Kelihatan ada kemungkaran, diskotik, tempat yang nggak bener, jualan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, kelihatan, tahu, maka langsung digerebek atau ditutup, diselesaikan urusan itu kepada pihak yang berwenang, langsung polisi apa-apa langsung selesaikan langsung. Bukan pakai tangan itu langsung, ayo parani, wah gabuki bareng-bareng. Bukan, maksud pakai tangan itu bukan begitu. Maksud pakai tangan itu dengan kekuasaannya. Kekuasaannya dia bagaimana? Oh, dia jadi Pak RT. Ya sebenarnya. Ini loh, cukup ya. Monggo pergi. Oh itu, manut selamat. Manut selamat. Firman deprene. Kena aku ketok. Jadi syaratnya harus kelihatan. Itu pertama, kelihatan, tahu, 100% yakin memang melakukan itu. Di hadapan kamu kelihatan dengan tangannya kekuasaannya. Oh, enggak punya kekuasaan, Beb. Atau seperti saya. Misalnya punya umat, punya jamaah, sampaikan. Contoh hijab, aku menendak masalah hijab. Oh, ya saya nanti di akhirat diapakan Gusti Allah. Dia delendel. Lidah saya bisa dipotong-potong sama Allah. Enggak berani ngomong masalah kau menunggu. Konsekuensi lho, Beb. Musuhnya akeh ora apa-apa. Kowe ngundang aku ora apa-apa, ora ngundang ora apa-apa, ora masalah. Kan ada masalah toh. Yang penting saya menyampaikan yang hak yang batil. Sampai selesai. Untuk tugasku kuwi kok. Mau ikut ya alhamdulillah, derek ya alhamdulillah, ora gelem ya wis. Harus disampaikan dengan kekuasaannya. Oh, punya umat sampaikan. Punya jamaah sampaikan, punya murid sampaikan. Punya kekuasaan, sampaikan dengan kekuasaannya. Kalau tidak punya, Beb, wah ini orang biasa, Beb. Pemerintah ya bukan, ulama ya bukan. Fa'illam yastati' fabilisani, dengan lisan. Ulama bisa dengan lisannya, ulama dengan lisannya bisa. Atau kamu tahu kelihatan dengan lisan bisa. Ini orang oleh lho, Pak. Boten bareng, tidak boleh, Pak. Lu iso, Pak. Lu delokan video ning YouTube iki majelis Ashabul Yamin. Iki ana iki lho iki. Jelas iki ya daline barang iki. Oh iya. Apa tuh jenenge channel apa tuh? Tak subscribe ya. Misalnya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbi. Oh, enggak punya dia. Dengan kekuasaan nggak bisa, umat nggak punya, murid nggak punya. Terus dengan lisan dia tidak bisa dalil, tidak bisa ngomongi, dan dia mungkin khawatir, takut ini orang-orang jahat ini bisa diganggu keluarga saya nanti kalau saya menyampaikan. Preman-preman kelas kakap misalnya. Maka dengan hati kamu mengingkari, ya Allah, saya tidak ridho dengan perbuatan ini. Saya mengingkari perbuatan ini, ya Allah. Saya tidak setuju dengan perbuatan ini. Maka Allah mencatat kamu sudah termasuk yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan masing-masing urutannya mau. Tapi yang terakhir dengan hati, wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kamu tuh amar ma'ruf nahi mungkarnya nggih hati terus. Nanti ketok bisa ingkar. Itu ingkar. Mulai balik sampai mati, hati terus, iman kamu lemah. Kenapa?
Tidak ada keberanian untuk menuju ke lisan. Menuju ke lisan, terang-terangan ngomong. Tidak berani untuk ke situ. Lemah, kata Nabi Muhammad, itu selemah-lemahnya iman. Tapi mending. Selemah-lemahnya iman, tapi mending. Daripada yang tidak ingkar, enggak ini, enggak itu, belas. Ada satu cerita. Cerita ini dari sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu. Ada seorang di zaman dahulu. Dia ini tinggal di satu kampung. Di kampungnya itu suatu saat ada satu pohon. Pohonnya ini ketoke ngeramati gitu. Wah, banyak orang yang ke sana minta sama pohonnya. Ke situ minta barokah sama pohonnya, ngalap barokah sama pohon misalnya. Pokoknya begitulah, syirik, perbuatan syirik. Orang ini dengar langsung ngelihat orang-orang itu semuanya ibadah atau syirik sama pohon itu, dia langsung ngambil kapak dari rumahnya, berangkat naik kendaraannya, bawa kapak berangkat mau nebang pohon itu. Pertengahan jalan ketemu sama seorang laki-laki. Ini ternyata setan yang menjelma jadi manusia. Setan itu kalau sudah ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, aja sampai digagalkan. Gimana caranya orang amar ma'ruf nahi mungkar ini gagal? Setan begitu. Tengah jalan, mening di gua kapak berat itu ada pohon yang mana banyak orang syirik gara-gara pohon itu. Mau saya tebak. Apa urusan kamu sama mereka? Urusan syirik mereka, kamu yang ngurusi. Setan tawani ngono. Lho resot aja. Dan kalau mereka syirik, Allah akan turunkan azab semuanya. Kena semuanya, saya juga kena. Sing salah mereka, kamu enggak salah kok. Tenang aja. Itu kesalahan mereka, bukan kesalahan kamu. Gini aja. Setan tahu, manusia ini kelemahannya di sini. Kamu pulang. Setiap malam nanti di bawah bantal kamu ada uang 4 dirham. Wah, mulai mosok. Mulai. Terus 4 dirham. Betul, pulang ya. Besoknya bangun tidur langsung goleki ngisor bantalnya. 4 dirham betul, wah keramat wong punya wali mungkin wali. Nah, berarti aku niat ini wis kelas Mas. Terus besoknya ada lagi. Hari ketiga ada lagi, hari keempat ada. Loh, ora ono, wah ngapusi iki. Tolong dinodok. Berangkat lagi, ngambil kapaknya mau nebak pohonnya. Berangkat naik kendaraan. Ketemu sama setan yang jelma-jelma satu lagi, tapi santai, gak ngebung-ngebung. Mening di. Mau ke sana nebak? Coba. Berangkat toh. Entek. Gak ada pertolongan Allah buat kamu. Karena kemarin kamu pengen nebang karena Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang karena kowe peger tak edit. Ora bakal berhasil. Niat kamu kemarin sama sekarang berbeda. Makanya kamu lihat sekarang saya santai. Terus orang mangkat lah pokok, mangkat, entek. Gak ada pertolongan dari Allah, gue entek. Kalau kemarin masyarakat gak akan bisa mencegah kamu. Kalau sekarang coba masyarakat entek. Gak ada pertolongan Allah untuk kamu. Kenapa? Kemarin niatnya untuk menolong agama Allah. Sekarang niatnya untuk apa? Duit. Beda ternyata. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan apa? Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat amar ma'ruf nahi mungkar butuh kepada 5 ini. Dikatakan oleh Imam Samarqandi, penulis kitab ini, penyusun kitab Tabdil Ghafilin, amar ma'ruf nahi mungkar butuh 5 perkara supaya goal. Diterima Allah, diterima manusia. Goal. Yang pertama ilmu. Lega dadi mubalek ra ngerti apa-apa.
Iki hadis apa? Wah dimaudhukno kabeh akhire. Didoif-doifno kabeh koyo puasa Rejab. Ora ustaz melu jawab. Puasa Rejab itu ndak ada tuntunannya itu. Maudhu kuwi palsu, kabeh palsu. Kowe iki hati-hati lho lambemu. Hadisnya Nabi Muhammad kok palsu-palsu nek tenan hadisnya Kanjeng Nabi kowe diapakno malaikat ning akhirat. Oh, ibadah kayak gitu ada hadisnya. Kalau maudhu katakan maudhu, lha kira maudhu, dhaif dikatakan maudhu. Kan ngawur toh. Hadis dhaif itu bukan berarti bukan hadis. Hadis dhaif itu riwayatnya ada yang lemah. Tapi hadis enggak ya hadis. Sabdanya Nabi enggak? Ya sabdanya Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, ya dawuh Kanjeng Nabi. Ojo kowe kok saiki kok akeh yo model ngono ya. Heran. Bagi nek memang ora gelem poso, keset, ora usah nyalahke sing poso ngono lho. Ora usah poso, ora usah ben poso ngono lho. Supaya semua orang enggak ada yang puasa di bulan Rajab. Kowe iki meh apa? Wong meh ibadah kok alang-alangi padahal ana hadisnya ana dalile. Siapa yang bilang maudhu itu siapa? Hadisnya dhaif. Sedangkan hadis dhaif ulama 4 mazhab ijma' sepakat hadis yang dhaif bisa dipakai untuk fadhailil a'mal, fadilah amal. Puasa itu pahala itu fadilah amal enggak? Oh, pahalanya seperti 700 tahun. Oh, nanti ada sungai yang namanya Rajab dan seterusnya. Itu ada hadisnya tapi dhaif. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong ulama sudah terdahulu yang ilmunya lebih banyak, lebih pinter daripada orang yang lambe-lambene model koyok saiki yang suka nyalah-nyalahkan sana sini. Hati-hati. Ada dalilnya semua itu. Puasa Rajab monggo, silahkan. Ada dalilnya. Jadi pertama pakai ilmu, makanya orang nggak punya ilmu repot. Nabi Muhammad pernah tersesat. Dalilnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Lambene ta. Lha mocone terjemah. Lah ngono dadi ustaz. Lho repot. Bukan ustaz ini, ustaz. Apa iki? Ngawur kabeh, murtad kabeh sing diomongno iki. Lu dia ini ngomong gak sadar dia ini bisa murtad karena itu. Lu astagfirullahaladzim. Aja ngawur. Orang itu kalau pidato ceramah nyampaikan itu harus punya ilmu. Dai harus punya ilmu. Dai enggak punya ilmu kesana kesini repot ini. Salah kabeh. Malah dhalla fa'adhal, sesat menyesatkan. Bahaya. Takone hukumnya piye? Iki bingung deh, sah apa ora sah. Tapi mantepku sah, sah. Dewi ilmu sak mantep mulu. Ilmu sak anune dhewe. Astagfirullah, hati-hati ya. Ada banyak ustaz-ustaz zaman sekarang itu banyak. Ya jadi asatid ya, ustaz yang betulan ustaz itu memang jarang. Zaman dulu tanyakan sama orang tua yang sudah sepuh-sepuh tanyakan. Zaman dulu itu orang dipanggil ustadz itu jarang. Apalagi kiai. Wes debul. Pemene mbah kiai. Wah, tambah meneh kuwi. Ilmune sak pira. Nah, sekarang sithik-sithik ustadz. Mbok mondoke ning ndi ngerti. Mbok gurune sapa ora ngerti, golek gurune. Ora sapa ngerti moro-moro tiba-tiba jadi ustadz. Ini kan aneh gitu. Loh sanatnya dari mana? Lah ngomong itu dari mana gitu loh. Dokter, dulu kuliah di mana? Terus pokoknya aku yang gerboco. Ora dokter tuh ya. Malpraktek tuh. Kan gitu kan? Malpraktek. Dokter itu kuliah, ada dosennya, ada juga kelulusannya di mana kan begitu. Sekolah bayar, larang, enggak bisa. Begitu juga ilmu, apalagi Al-Qur'an sama sunnah. Al-Qur'an sama hadis gak main-main. Ini ilmu dunia akhirat, kalau dokter masih dunia tok. Kalau ilmu agama ini dunia akhirat ini arahannya ini. Dunia akhirat. Kesuksesan dunia akhirat ini. Keberhasilan dunia akhirat gak main-main. Makanya kalau ngundang hati-hati. Jangan sembarang ngundang. Aku ini ngandani wong-wong sing duwe majelis bareng, sing duwe kajian bareng. Hati-hati ngundang orang, lihat fatwanya orang tuh hati-hati lihat dulu di mana belajarnya.
gurunya siapa, ilmunya kayak apa, sanatnya gimana. Lihat dulu. Penting, seperti itu tuh penting. Jangan yang penting dapat ilmu, tapi dari siapa kamu dapat ilmu itu. Oh no, bukan yang penting dapat ilmu, yang penting ngaji. Oh salah. Bukan yang penting ngaji, dari siapa kamu ngaji, dari siapa kamu dapat ilmu. Yang penting. Bukan yang penting dapat ilmu. Mudeng tuh. Nah, itu pertama ilmu. Yang kedua, ikhlas. Kamu nyampaikan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, dengan lemah lembut, mengharap orang itu berubah, mengharap orang itu dapat hidayah dari Allah Ta'ala, bukan maksa. Kowe pokoknya kudu ngaji ambek Habib Muhammad, ora seneng mbek aku. Mbok paksa ya ora iso ya, kan begitu. Kowe kudu ayo mangkat, ayo mangkat. Enggak bisa, enggak boleh maksa. Kowe pokoknya kudu apa misalnya? Kudu Islam, wong kafir dari kudu Islam. Wah, pokoknya saya ki syahadat cepet. Ora tak banget. Enggak boleh maksa. Dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, tata krama, sopan santun, dan dalam hati ada harapan dia berubah. Dia dapat hidayah. Jadi kamu menyangka aku cuma menyampaikan, saya cuma menyampaikan, hidayah di tangan Allah. Yang bisa merubah hati setiap hamba hanya Allah. Saya nggak bisa berubah, saya nggak punya efek, saya nggak punya pengaruh. Selesai. Siapapun kamu, walaupun Rasul, walaupun Nabi, walaupun siapa, tidak punya pengaruh. Yang punya pengaruh siapa untuk hidayah? Allah Ta'ala. Selesai. Wong sekelas Fir'aun aja, seperti yang sering saya sampaikan, sekelas Fir'aun, apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ajak Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Fir'aun ini wong bajane kaya ngono masih disuruh lemah lembut. Siapa ngerti kata Allah? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia teringat, sadar, takut. Padahal Allah tahu ora bakal wedi. Ndak bakal sadar. Allah tahu ora bakal kakek hidayah. Tapi dakwah itu ibadah. Dakwah itu ibadah, bukan merubah. Tujuan dakwah itu ibadah, bukan merubah. Kalau tujuan dakwah itu merubah, berarti Nabi Muhammad banyak gagalnya. Abu Jahal ngarep togo istilahnya, gagal. Ya kan? Kalau misal istilahnya gagal, dakwah itu harus merubah, berarti Nabi gagal. Abu Lahab Pak Dene dewe, pamannya sendiri kafir kok, sampai turun ayatnya kok, turun suratnya kok. Berarti kalau dakwah harus merubah, Nabi Muhammad gagal, Pak Dene dewe ra iso. Tapi ketahuilah, dakwah bukan merubah, tapi dakwah itu ibadah. Itu quotes hari ini. Dakwah itu ibadah, bukan merubah. Jadi kalau merubah, Nabi banyak gagal. Nabi Nuh meneh 950 tahun dakwah, umatnya 70 tok. Wah, gagal ini. Nanti besok ada perkataan begini, Nabi yang paling gagal dakwah itu Nabi Nuh. Astagfirullah. Bukan begitu. Dakwah itu bukan yang penting banyak umatnya, akeh sing melu, banyak yang berubah, bukan. Dakwah itu ibadah, bukan merubah. Kembali ke situ. Yang keempat, sabar. Sabar. Jangan wis bolak-balik takjak, ora berubah. Wis sekompo tak kandhani meneh ngopo wis percuma. Ini penyakit setan ini. Ini bisikan setan. Kalau kamu kena, berarti kamu ikut setan itu. Kamu putus asa, ikut setan berarti kamu. Jangan putus asa, ora. Tetap sapa ngerti sing yang saat ini nasihat saya Allah kasih hidayah. Perantara nasihat saya, siapa tahu Allah kasih hidayah. Mungkin yang kemarin-kemarin Allah masih belum berkehendak. Siapa tahu yang ini. Orang ngerti. Orang tuh tidak ada yang tahu. Kan begitu. Nggak ada yang tahu. Jadi sabar. Makanya dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-17 Allah perintahnya gini. Wa'mur bil ma'rufi. Amar ma'ruf lah. Wanha 'anil munkari.
nahi mungkar lah. Wasbir ala ma asabak, dan sabar atas apa yang menimpa kamu. Maksudnya apa? Berarti apa? Kue nek amar ma'ruf nahi mungkar kudu sabar. Makanya digandengkan dengan perintah sabar. Sabar, orang itu bakal mungkin musuhin kamu, sak kampung ra seneng mbek awakmu. Ya, mungkin kamu dikucilkan, atau mungkin ada percekcokan, atau mungkin orang itu nggak berubah langsung. Jadi sabar, sabar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17 digabungkan, digandengkan sama Allah dengan perintah apa? Sabar. Jadi harus sabar orang. Dai itu harus sabar. Model-model kayak saya gini harus ekstra sabar. Karena yang dihadapi bukan cuma 1-2 orang. Mungkin kalau kamu cuma koncong mutrok. Kalau yang dihadapi orang model kayak saya ini banyak, ribuan orang. Model wong iki beda-beda. Oh coba kira wong teko ning omahku nyumbang pondok tok. Kowe enak men. Wong teko ning omah ana curhat karo bojone. Oh ana karo anake. Oh ana karo sapa wong tuane. Nanti ada yang mau pisah, gimana caranya biar enggak pisah, enggak cerai. Dan macem-macem sing diurusi wong model kaya aku ngene iki akeh. Banyak yang diurusi yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Jadi memang bebannya harus sabar yang ekstra. Katanya aku guyang-guyu, ya padahal ya akeh yang dipikir. Ya. Banyak yang dipikir. Jadi guyang-guyu ini awakmu seneng ngono tok. Ya. Nah aku mulai awal tak pikir kabeh aku merekut, yo. Nggak ada yang senang mendengarkan nasihat. Jadi harus dengan cara yang baik. Tahu sikon, tahu tempat. Terus yang terakhir, yang kelima adalah mengamalkan yang disampaikan. Berusaha mengamalkan yang disampaikan. Oh, barusan menjelaskan tentang tahajud, ngajak orang tahajud. Bismillah, mulai kok bengi yuk tahajud yuk. Resok kok bengi, sesok bengi. Sesok bengi, ben. Terus begitu. Berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Ini adalah 5 perkara yang dibutuhkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar supaya goal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di neraka Rasulullah ketika Mi'raj, ketika Isra, ya, perjalanan Isra dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan itu Rasulullah dilihatkan banyak penampakan, peristiwa-peristiwa ya, yang menakjubkan dan disampaikan kepada umatnya dalam hadis-hadisnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif hadisnya, macam-macam. Nanti cerita Isra Mi'raj tak ceritakan khusus nanti. Kita masih kita nggak cerita Isra Mi'raj secara komplit, cuman ini satu di antara kisahnya, peristiwa yang dilihat oleh Nabi. Nabi cerita, Ra'aitu lailata usriya bi. Saya melihat ketika saya Isra ila sama, ke langit. Isra Mi'raj, rijalan tuqrabu shifahuhum bil maqarib. Saya melihat orang-orang yang lidahnya itu ditarik-tarik. Terus sudah panjang, terus digunting-gunting lidahnya. Azabnya, siksaannya modelnya kayak begitu. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini kok lidahnya ditarik-tarik, terus dipotong-potong lidahnya. Sudah terpotong-potong, nanti muncul lagi, ciptakan lagi lidah baru, tarik lagi, gunting lagi, terus begitu, nggak selesai-selesai itu. Bulan baleni. Dijawab oleh malaikat Jibril, khutoba'u ummatik, para penceramah dari umatmu. Penceramah ini mlebu neraka ya akeh, kira penceramah surga kabeh. Ini hadisnya ada. Penceramah mubalek dari umatmu, itu mereka itu, mubalek gitu. Itu penceramah itu, dai-dai itu. Bismillah. Dai-dai. Loh kenapa? Kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa yatlu al-kitab fala ya'qilun.
mereka orang-orang yang ngajak kebaikan sama orang. Wah, nek nyampe nang yo dhewe iki wis paling soleh, paling nglakoni wis, paling hebat di dalam hal itu. Tapi ternyata dia tidak bisa melakukan untuk dirinya sendiri, tapi memerintahkan orang lain melakukannya. Lupa akan dirinya, ingat kepada orang lain. Kalau kata Imam Ghazali kayak lilin. Tahu lilin? Oh, lilin itu menerangi. Kalau mati lampu, pakai lilin. Sebelum ada genset zaman dulu, sebelum ada lampu yang emergency, ya, lampu emergency, dulu masih lilin. Sekarang lilin rada payu lah. Ya mungkin sih payu. Lilin itu ketika nggak ada lampu-lampu, lilin itu sangat bermanfaat. Kenapa? Menerangi. Menerangi, mau manfaat luar biasa zaman dulu lilin itu. Manfaat luar biasa, bisa terang rumah gara-gara lilin. Tapi dia menerangi yang lain, membakar dirinya sendiri. Pojok, mubalek, penceramah, dai yang menyampaikan kebaikan, lupa dirinya sendiri, sama kayak lilin. Dia menerangi yang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Menjerumuskan dirinya ke neraka, memasukkan yang lain ke surga. Jadi yang lain tuh, surga. Aku tak neraka ora apa-apa. Ibaratnya kan, aku tak neraka, wes surga. Ibaratnya begitu, kayak lilin. Kalian saya terangi gak apa-apa, saya yang terbakar. Kalian yang penting kena penerangan saya. Ibaratnya begitu. Para penceramah-penceramah itu yang bisa menyampaikan, tidak bisa mengamalkan. Nauzubillah. Hati ya. Insyaallah penjelasan berikutnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Masih banyak sekali kisah-kisah yang belum diceritakan dan penjelasan-penjelasan yang sangat unik, istimewa dari Rasulullah SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang Habib jelaskan insyaallah.